Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sarmila Yanti dengan NIM 2511170117. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dan strategi pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Mungkin selama ini kita menganggap pelajaran olahraga itu cuma sekedar main atau aktivitas fisik saja. Padahal sebenarnya pendidikan jasmani itu punya peran yang sangat penting dalam perkembangan siswa, bukan hanya fisik tapi juga mental dan sosialnya. Nah, di video ini aku bakal jelasin. Yuk kita mulai. Pengertian pendidikan jasmani. Jadi teman-teman, pendidikan jasmani itu bukan cuma olahraga biasa. Pendidikan jasmani adalah proses pembelajaran yang menggunakan aktivitas fisik untuk mengembangkan diri siswa secara menyeluruh. Artinya, bukan cuma badan yang dilatih, tapi juga pikiran, emosi, dan sikap. Jadi, contoh sederhananya itu seperti saat kita bermain bola, kita belajar bekerja sama. Saat kita senam, kita belajar untuk disiplin mengikuti gerakan senamnya. Dan saat lomba, kita belajar untuk sportivitas. Jadi, semua kegiatan itu ada nilai pendidikannya. Hakikat pendidikan jasmani. Kalau kita bahas lebih dalam, hakikat atau inti dari pendidikan jasmani itu adalah mengembangkan manusia secara utuh, bukan cuma kuat secara fisik, tapi juga punya sikap yang baik, bisa mengontrol emosi, bisa bersosialisasi dengan teman. Nah, makanya pelajaran PJOK itu unik karena menggabungkan gerak tubuh, pikiran, dan juga perasaan. Jadi bukan sekadar capek-capean, tapi ada tujuan yang jelasnya, teman-teman. Nah, kita masuk ke tujuan pendidikan jasmani. Tujuan dari pendidikan jasmani itu cukup banyak, tapi kita ambil yang paling penting ya. Nah, jadi yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan gerak supaya anak itu lebih lincah dan lebih aktif. Terus yang kedua, menjaga kebugaran tubuh biar anak itu sehat dan tidak mudah sakit. Terus yang ketiga, membangun rasa percaya diri. Misalnya, saat berani tampil atau ikut permainan, itu sudah termasuk ke berani percaya diri. Terus yang keempat, melatih kerjasama dan sosial. Karena banyak aktivitas yang dilakukan bersama, jadi sosial anak itu semakin berkembang. Terus yang kelima, memberikan rasa senang. Karena belajar sambil bermain itu menyenangkan. Jadi intinya PJOK itu membantu anak berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Nah, sekarang kita masuk ke strategi pembelajaran. Strategi itu bisa dibilang sebagai cara atau langkah yang digunakan guru supaya pembelajaran itu berhasil. Dalam PJOK, strategi yang paling penting adalah membuat pembelajaran itu menyenangkan. Kenapa? Karena kalau anak senang, mereka akan lebih aktif, lebih percaya diri, tidak takut mencoba. Guru juga harus memperhatikan bahwa setiap anak itu kondisinya berbeda-beda. Ada yang cepat paham, ada yang butuh waktu, ada yang sangat aktif, dan ada juga yang pemalu. Jadi strategi harus disesuaikan dengan kondisi siswa. Nah, selanjutnya ruang lingkup PJOK. Materi PJOK itu luas banget teman-teman. Bukan cuma olahraga saja, di antaranya permainan dan olahraga meliputi sepak bola, voli, dan lain sebagainya. Ada senam, ada aktivitas ritmik meliputi senam irama, aktivitas air meliputi renang, kegiatan luar sekolah meliputi kemah, jalan-jalan edukatif, dan kesehatan yaitu meliputi hidup sehat dan menjaga tubuh. Jadi pelajaran ini benar-benar lengkap untuk kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu model pembelajaran PJOK. Ada beberapa model pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru. Yang pertama, pembelajaran langsung. Jadi guru menjelaskan dan memberikan contoh. Yang kedua, yaitu pembelajaran mandiri. Siswa belajar sendiri melalui tugas-tugas yang diberikan. Terus yang ketiga, yaitu pembelajaran kelompok, kooperatif. Jadi siswa belajar kerjasama dalam tim. Biasanya, guru mengkombinasikan semua model ini supaya pembelajaran itu lebih efektif, teman-teman.
Nah, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa pendidikan jasmani itu bukan sekedar olahraga saja, tapi merupakan proses penting untuk membentuk siswa yang sehat, aktif, dan memiliki karakter yang baik. Dengan strategi yang tepat, pembelajaran PJOK bisa menjadi lebih menyenangkan, lebih bermakna, dan lebih bermanfaat bagi kehidupan siswa. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami materi dengan lebih mudah ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.